Halo semuanya, welcome back to 10 menit aja nonton cepet nggak pakai ribet. Permainan kali ini adalah tarik tambang, di mana tim Gihun adalah yang terlemah dengan adanya si kakek dan beberapa cewek. Sedangkan lawannya adalah tim dengan anggota yang semuanya cowok. Apakah perjalanan Gihun akan berakhir di permainan kali ini? Mari kita simak ceritanya. Di awal episode ini terlihat Gihun yang kepikiran sama sikap si pinter yang manggil dia sebelumnya. Dalam ruangan, Gihun ketemu lagi sama timnya. Si kakek bilang makasih banget sama Gihun karena udah dikasih ide jadi dia bisa selamat. Si pinter juga minta maaf, katanya harusnya mereka nggak mencar. Gihun yang tadi sempat kepikiran tetap bersikap baik. Terlapor sisa peserta berjumlah 108 pemain. Kelihatan juga nih si preman dan si penjilat udah jadi akrab. Jatah makan peserta mulai dibagiin. Setiap orang cuma dapat sebutir telur sama sebotol soda doang. Rombongan tim si preman ini curang dengan ambil jatah makan 2 kali, jadinya ada 5 orang yang gak kebagian. Cowok ini kesel dan berusaha ngerebut haknya dia. Ya, tapi dia malah dihajar sampai akhirnya pun dia meninggal. Gihun terus teriak-teriak buat minta pertolongan. Dia bilang kalau para peserta nggak seharusnya saling bunuh di luar games kayak gini. Tapi malah terdengar pengumuman eliminasi. Dan pool uang di celengan itu bertambah. Lalu di sini mereka semua sadar akan kenyataan yang mengerikan tentang sistem eliminasi di sana. Scene berlanjut dengan diperlihatkan cowok misterius tadi yang ternyata adalah seorang dokter. Dia lagi ngebedah mayat buat ambil organ dalamnya untuk dijual. Si pinter bilang kalau mereka nggak boleh tidur malam ini, karena pasti bakal terjadi kerusuhan. Di sana Gihun ngajak si copet gabung ke tim mereka, soalnya dia bakal langsung diincar sama si preman. Di sebuah ruangan rahasia, ternyata si jaket merah nomor 028 ini adalah kurir pengantar organ dalam yang akan dijual tadi. Dan identitas 029 yang dicuri sama si detektif tadi ternyata adalah partner kurirnya. Si dokter ngebantu oknum jaket merah buat korupsiin mayat peserta dengan imbalan clue untuk permainan selanjutnya. Di sana dia dikasih tahu kalau malam ini akan ada perkelahian dan dia disuruh bertahan dengan gabung ke tim terkuat. Clue untuk permainan selanjutnya pun udah dikasih ke si dokter. Si dokter minta buat bergabung ke tim si preman dan dia bisikin kalau dia udah tahu permainan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Si detektif pun mulai manfaatin topeng persegi yang dia ambil buat cari info lebih lanjut tentang arena permainan di sana. Semua orang deg-degan nungguin saat-saat lampu akan dimatikan. Pas lampu mati, kamera sensor panas diaktifkan dan terlihat si preman yang lagi ngendap-ngendap. Kerusuhan pun dimulai dan lampu dibuat kedap-kedip. Si preman bunuh banyak orang dengan brutal. Pembantaian pun terjadi di mana-mana, banyak tim yang saling serang-menyerang. Dan bener aja si copet ini diincar sama si preman. Si copet ini terdesak dan juga hampir mati. Timnya Gihun lalu datang ngelindungin si copet dari serangan timnya si preman. Keadaan makin kacau di mana-mana. Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan si kakek yang lagi ketakutan banget. Dia minta semua orang berhenti sambil gemeteran. Dia juga bilang semuanya bakal mati kalau kayak gini terus. Frontman pun merintahin permainan spesial itu dihentikan dan lampu nyala lagi. Para jaket merah mulai masuk buat ngamanin situasi. Di sana juga ada si detektif yang lagi ngeliat-liat keadaan. Pisaunya si copet disita. Saat situasi udah mulai reda, timnya Gihun mulai ngasih tahu nama asli mereka masing-masing. Tujuannya itu buat bangun kepercayaan di antara mereka. Tapi si kakek ini lupa sama namanya sendiri. Kayaknya sih gara-gara ketakutan parah sebelumnya. Saat di dalam kamar, si detektif nulis catatan lagi dalam HP-nya tentang kejadian apa aja yang udah dia lihat saat dia nyamar jadi topeng persegi tadi. Sampai di pagi hari si kakek ini masih nggak bisa tidur. Dan pengumuman permainan ketiga juga udah muncul. Mereka diminta buat bikin tim yang masing-masing berisi 10 peserta dalam waktu 30 menit. Si preman udah ngumpulin semua cowok yang kelihatannya kuat. Si penjilat ini nggak dikasih masuk ke timnya si preman, biarpun dia udah mohon-mohon banget dan sampai ngerayu si preman. Tapi yang ada dia malah didorong dan diusir. Padahal sebelumnya mereka udah kayak pacaran gitu dan si preman bilang nggak akan ninggalin dia. Timnya Gihun bisa dibilang dapat banyak anggota sisa karena ada si kakek. Bahkan si penjilat ini juga masuk ke sana karena udah nggak ada tim lain lagi. Setelah semua tim rampung, mereka pindah ke area permainan lain. Ternyata mereka bakal mainin tarik tambang. Undian buat tentuin lawan dilakuin. Tim preman dapat giliran pertama. Tarik tambang itu dilakuin di atas tempat yang tinggi. Gak butuh waktu lama buat bikin tim si preman menang, karena isi timnya cowok yang kuat-kuat semua. Tim yang kalah pun terseret jatuh dan langsung meninggal semua. Putaran kedua dimulai. Timnya Gihun maju ngelawan tim yang semua isinya juga cowok. Mereka udah hilang semangat dan udah pasrah aja. Tapi waktu di dalam lift, si kakek semangatin mereka dengan bilang kalau dia punya strategi yang dia pakai buat menangin banyak pertandingan tarik tambang di masa kecil dia dulu. Tipsnya adalah, orang paling depan haruslah orang yang gak boleh hilang semangatnya walaupun udah di ujung tanduk. Orang yang paling belakang haruslah yang paling kuat.
Sisa pemain ditempatin secara selang-seling. Lalu posisi kedua kaki sejajar menghadap ke depan, tali tambang juga dijepit di antara ketiak. Dan yang terakhir yang juga paling penting, selama 10 detik permainan pertama dimulai, mereka harus berbaring sejauh mungkin ke belakang buat nahan beban. Pihak lawan bakal kebingungan kok nggak keseret sama sekali ya. Lalu saat lawan kehilangan ritme, mereka mulai narik sekuat-kuatnya dengan ritme yang sama. Tim lawan pun mulai ketarik ke depan, tapi ya karena isinya cowok semua, mereka bisa bertahan dan bales narik. Gi-hun ini udah hampir banget keluar jalur. Si Pinter ngasih perintah saat dia kasih aba-aba, mereka bakal maju 3 langkah. 1, 2, 3, mereka semua jalan maju. Tim musuh beneran kaget dan jatuh. Lalu mereka langsung narik sekuat tenaga. Dan tim Gi-hun pun akhirnya menang. Semuanya langsung terbaring lemas. Dan si kakek ini mukanya bahagia banget. Cewek berantingnya ngintilin si copet terus. Mungkin karena si copet udah ngajak dia buat gabung ke dalam tim tadi. Di salah satu tempat pembakaran mayat, ada tombol rahasia yang bikin peti matinya jatuh ke bawah sebelum api keluar. Peti itu sampai ke ruangan rahasia yang kita lihat sebelumnya. Jatah makan peserta udah dibagiin dan kali ini mereka cuma dapat 1 jagung doang per orangnya. 30 menit lagi lampu akan dipadamkan. Banyak tim yang ngebangun barikade buat jaga-jaga kalau ada serangan dari si preman lagi. Gi-hun bilang ke si preman daripada dia bikin rusuh, mending mikirin gimana kalau teman satu timnya dia ngehianatin si preman saat lagi tidur. Di ruang monitoring, salah satu si persegi yang juga anggota oknum itu ngebajak CCTV biar si dokter nggak kelihatan pas lagi jalan menuju ruang rahasia itu. Tim Gi-hun bikin giliran jaga bergantian dengan anggota 2 orang di setiap gelombangnya. Si Ali berpasangan sama si Pinter. Di sana mereka banyak ngebahas cerita pribadi dan Ali ngebagi jatah makanan dia yang sebenarnya buat dia sendiri aja itu nggak cukup. Mereka pun jadinya makin akrab. Saat menuju ruang rahasia, si detektif dimarahin sama si nomor 028 karena kemarin ngilang pas mau ngangkut organ itu. Kalau nggak karena dia yang bela, anggota oknum lain mau ngebunuh si nomor 029 alias si detektif. Si preman gak jadi rusuh malam ini soalnya dia parno sama ucapan Gi-hun tadi. Gi-hun gantian jaga malam, dia ditemenin sama si kakek. Gi-hun juga ceritain masa lalu dia yang kelam di mana teman sekantor dia meninggal karena aksi demo di kantor lamanya. Mereka bikin barikade persis kayak sekarang ini. Si kakek tiba-tiba ngerasa kesakitan dan badannya panas banget. Si detektif dengar para oknum itu ngebahas peserta yang dulunya mau dibedah ternyata masih hidup dan ngelawan. Mereka manggil peserta itu dengan sebutan zombie. Si zombie tetap mereka bunuh dan pas mau dibedah ternyata ginjalnya cuma ada 1. Gi-hun ngerawat si kakek yang demam tinggi. Si copet juga ngasih sisa minuman dia buat dipakai untuk jadi kompres. Si detektif terus tanyain detail kejadian ke mereka dan dia malah makin dicurigain. Karena kan dia ini juga harusnya ngeliat kejadian waktu itu. Tapi karena kekurangan orang, jadi mereka maafin dan dia disuruh nganter paket organ itu sekarang. Si copet gantiin si kakek buat jaga bareng si Gi-hun. Setelah kerjaannya selesai, si dokter ini ngerasa kesel karena para oknum jaket merah ini belum dapet info apa-apa sama sekali tentang permainan selanjutnya, padahal dia udah capek-capek ngebedah organ dari tadi. Lalu dia juga ngamuk dan nyandra salah satu seorang topeng segitiga. Mereka berantem, lalu si dokter berhasil bunuh si topeng segitiga tadi pakai pisau bedah, dan dia langsung kabur. Dia dikejar sama si segitiga satunya sampai ke arena permainan kedua kemarin. Di perjalanan buat keluar pulau, si 028 nodong si detektif karena dia curiga sama sikapnya yang terus kepo, dan suaranya juga berubah katanya. Si detektif dipaksa buat buka topengnya, tapi dia malah nodong balik pakai pistol. 028 juga dipaksa buat buka topeng. Si detektif bilang kalau orang yang mereka bedah dengan 1 ginjal itu, ginjal lainnya ada di dalam badan dia, karena itu adalah kakak laki-lakinya. 028 langsung bantah dengan bilang kalau orang itu adalah perempuan. Si segitiga ini coba buat bujuk si dokter biar mereka baikan lagi dengan nunjukin wajah aslinya. Tapi si segitiga ini cuma pura-pura dan dia ngeluarin pisau lipat. Waktu si dokter hampir ketusuk, tiba-tiba dia ditembak sama frontman. Si detektif nggak percaya sama 028, tapi si 028 bilang coba aja cek di daftar pemain. Di sana ada semua data tiap pemain termasuk catatan medisnya. Berkas itu ada di ruangan frontman, dan si detektif bisa sampai ke sana lewat jalur rahasia. Setelah dapat info yang dia mau, 028 pun ditembak di bagian kening. Si frontman bilang kalau sebenarnya dia tuh bodo amat kalau misalkan mereka mau jual organ dalam diam-diam. Tapi dia nggak bisa biarin kalau nilai kesetaraan dalam permainan dirusak. Si topeng segitiga dan dokter itu pun dibunuh. Si detektif sampai di ruangan frontman lewat jalur rahasia. Si frontman ngeliatin peluru yang dipakai buat bunuh si 028 tadi. Semua pemain dikumpulin di tengah ruangan. Si kakek ini mukanya kasihan banget karena malu ketahuan ngompol. Di ruang arsip, si detektif nemuin berkas yang nunjukin fakta kalau kakaknya udah pernah menangin permainan di tahun 2015 yang lalu. Episode 5 pun berakhir.
Di episode selanjutnya bakal banyak adegan penuh air mata, dan sifat jahat manusia saat nyawa udah di ujung tanduk akan diperlihatkan. Thank you banget udah nonton, sehat selalu, and see you on the next episode. Bye-bye.